Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di course AI Prompting, Work Smarter with AI. Oke, perkenalkan sebelumnya mungkin agak asing ya karena saya menggantikan Anifa yang sebelumnya mengajar pada modul 1 dan juga 3. Perkenalkan nama saya Achmat Ardityo Sumartono dan saya yang akan menjadi instruktur untuk pertemuan atau modul 4 dan juga sampai 7 nantinya ya, teman-teman. Oke, nah di modul 4 ini kita akan membahas terkait dengan FSP ya, atau Few Shot Prompting, dan juga eh, satu jenis lagi ya, nanti akan kita bahas. Oke, nah kita akan membahas terkait dengan gimana sih cara yang efektif dan juga cara yang baik untuk memberikan examples atau menggunakan AI ya, teman-teman ya. Jadi nanti akan saya paparkan bedanya seperti apa jikalau teman-teman menggunakan prompting, maksudnya menggunakan examples gitu ya, atau tidak menggunakan examples. Nanti akan saya coba berikan perbedaannya gitu ya, sebagai contoh. Oke, nah gimana sih AI itu kok bisa belajar dari prompt? Nah, kita coba pakai analogi pegawai magang aja teman-teman yang udah ada di sini ya. Jadi bayangin aja AI itu sebagai pegawai magang yang baru aja kerja. Dia pinter banget, tapi masih butuh arahan banget nih karena dia nggak tahu apa-apa. Meskipun dia pinter, tapi dia nggak tahu apa yang dikerjain gitu kan. Nah, ada dua cara yang teman-teman bisa lakuin ke pegawai magang tersebut. Kita bisa langsung ya suruh aja gitu, kayak kamu kerjain ini ya gitu. Nah, nanti dia akan kerjakan, tapi bisa aja dia nggak tahu apa yang dia kerjakan gitu ya. Atau teman-teman bisa ngasih dia contoh yang namanya adalah few shot. Nah, teman-teman kasih dia contoh pekerjaan yang sebelumnya dilakukan yang dia harus lakukan gitu. Nah, ini hasilnya nanti akan bergantung sekali dengan kualitas contoh yang teman-teman kasih kepada AI. Intinya sama seperti ketika teman-teman ngasih pegawai magang ini contohnya ya seperti ini, dia akan buat seperti ini gitu ya. Mungkin dapat ya analoginya ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Oke, kita akan masuk ke bagian utamanya teman-teman ya. Jadi zero shoot prompting itu apa sih? Nah, zero shoot prompting itu kalau sesuai definisi ya, itu intinya adalah meminta AI untuk melakukan tugas tanpa perlu tanpa perlu memberikan contoh sama sekali. Yang dimana artinya ini hanya mengandalkan data set yang sudah dilatih. Misal kita pakai Gemini atau kita pakai Gemini misalnya ya, itu data yang sudah dilatih oleh Google. Nah, dia akan menggunakan data itu saja tanpa menggunakan contoh dari kita. Gitu. Jadi dia hanya mengandalkan data itu saja. Kalau ChatGPT berarti dia menggunakan data dari OpenAI saja. Dan itu sudah cukup gitu. Nah, contohnya adalah seperti di sini ya, bisa dilihat contoh prompt adalah coba jelaskan hukum Newton yang ketiga. Nah, karena AI itu sudah tahu ini adalah ilmu umum ya, bisa dibilang eh dia tahu gitu jawabannya apa. Jadi nggak perlu konteks yang lebih eksplisit lagi gitu, karena sudah tahu ini adalah informasi umum. Kelebihannya adalah ini lebih cepat dan efisien untuk tugas-tugas umum atau pertanyaan faktual yang bisa dicari sebetulnya di internet ya gitu ya. Nah, kita akan masuk ke few shot prompting ya. Kalau few shot prompting itu kita mengajarkan dia dengan pola, teman-teman. Jadi, kalau sesuai definisi di sini, itu adalah memberikan satu atau beberapa contoh pasangan, yang dimana ada input dan juga output di dalam prompt sebelum meminta jawaban sebenarnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan konteks pola agar AI itu bisa meniru format atau logika berpikir yang spesifik sesuai yang teman-teman mau gitu ya. Analoginya gini deh, teman-teman. Kita coba tunjukin soal latihan dan juga kunci jawabannya sebelum ujian gitu ya ke siswa gitu misalnya. Nah, itu sama dengan teman-teman ngasih kita sebutnya try out ya, iya kan? Nah, ketika teman-teman kasih try out, siswa itu pasti akan bisa meraba-raba nih gitu.
oh ternyata soalnya nanti akan seperti ini, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi visual prompting itu nanti akan efektif banget kalau teman-teman itu membutuhkan output yang, well, let's say konsisten ya teman-teman ya. Dan juga formatnya itu spesifik ya untuk keperluan tertentu, begitu. Nah, perbandingan zero shoot dan juga fake shoot. Teman-teman juga harus tetap menyesuaikan ya untuk yang mana yang mau digunakan oleh teman-teman sekalian. Jadi nggak melulu kita harus pakai few shot prompting karena zero shot prompting juga bisa lebih menghemat waktu ya karena ketika kita pakai few shot prompting itu kita harus effort lebih. Misal mencari file contohnya dulu gitu ya. Itu kan effort lagi ya teman-teman ya. Dan itu betul makan waktu gitu ya. Jadi ketika menggunakan few shot ini hanya ketika diperlukan saja gitu ya. Nah, di sini sudah saya buatkan table ya. Jadi bisa dilihat di sini. Silakan bisa dipilih ya teman-teman. Ini bisa di screenshot mungkin ya. Karena ini bisa disesuaikan nanti dengan pengguna teman-teman. Jadi eh, jika kebutuhan teman-teman itu rendah, maksudnya hanya untuk tugas umum atau faktual aja gitu, nyari fakta atau nanya kucing itu di family apa sih gitu. Contohnya gitu ya. Itu bisa pakai yang zero shoot aja gitu. Kenapa zero shoot? Karena lebih cepat dan dia itu hanya efektif sekali ya teman-teman untuk mencari informasi faktual gitu ya. Kalau tugas yang lebih spesifik itu bisa pakai view shot, kasih contoh dan lain-lain. Setelah itu teman-teman bisa minta dia untuk membuat seperti contoh itu dan lain-lain sebagainya ya sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh tekniknya seperti apa ya teman-teman. Anatominya itu seperti apa gitu ya. Jadi format standarnya adalah untuk menggunakan pemisah yang jelas antara contoh dan juga tugas asli, seperti input dan juga output. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, well kita lanjut dulu ya teman-teman. Kita akan saya coba jelaskan nanti ya. Selanjutnya adalah struktur yang konsisten. Jadi pertahanin aja gitu. Inputnya apa, outputnya apa, buat setiap pasangan contoh. Jangan dicampur-campur. Misal input input, output output, terus output input 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 gitu. Kayak gitu. Itu jangan ya teman-teman. Jadi diacak-acak tuh jangan. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba kasih contoh ya teman-teman ya. Contoh template di sini sebenarnya sudah ada. Bisa dilihat di PPT ini. Kalau contohnya adalah kita menggunakan input output ya, tapi ini nggak harus pakai input output seperti ini ya. Nah, misal kita promptnya adalah ubah kalimat berikut menjadi kalimat sarkasme. Inputnya cuaca hari ini bagus gitu. Terus output yang teman-teman harapkan itu adalah wah bagus sekali sampai aku bisa menggoreng telur di aspal. Itu sarkasme ya teman-teman ya. Terus ada lagi nih. Wah, aku terlambat lagi. Gitu kan. Terus outputnya adalah luar biasa. Konsistensi yang patut diacungi jempol. Gitu ya. Nah, nanti eh, setelah kita kasih dua contoh itu, AI itu akan bisa meraba-raba gitu ya, teman-teman ya. Meraba-raba tentang gimana nih selanjutnya harus menjawab gitu ya. Nah, nanti misal teman-teman kasih output yang ketiga ini harganya mahal sekali. Nah, nanti bisa aja AI-nya akan menjawab yang lebih sarkasme daripada ini, teman-teman. Mungkin ini nanti bisa kalian coba ya untuk ini. Nanti bisa aja dicoba di copy di Gemini atau di ChatGPT untuk coba prompting yang ini ya teman-teman ya. Karena ini saya pikir menarik juga. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa studi kasus yang eh, bisa teman-teman lihat ya di sini ya. Untuk penggunaan few shot dan juga zero shot ya. Jadi misal studi kasus yang pertama. Untuk mengubah format data dari teks yang berantakan ke teks yang terstruktur. Nah, ini di sini sudah ada contohnya. eh jadi misal masalah teman-teman itu ini kalau anak IT mungkin ngerti ya. Jadi misal teman-teman punya data teks mentah yang mau diformat jadi file JSON gitu ya.
Atau well, lebih gampangnya kita bikin jadi Excel lah gitu. Excel yang berantakan banget, kita bikin jadi Excel yang rapih gitu ya. Nah, kalau zero shot itu sering gagal. Well, dia butuh data kan. Obviously, secara logika dia butuh data. Jadi, makanya itu kita harus eh, pakai few shot. Teman-teman kasih contoh datanya. Well, contoh data di sini maksud saya bukan contoh bukan data yang mau teman-teman bersihkan itu ya. Maksudnya adalah misal teman-teman mau ubah dia ke Excel nih. Teman-teman kasih Excel datanya satu, terus teman-teman bikin lagi formatnya. Misal misal di file itu ada nama, nomor telepon, nick, NIB gitu-gitu ya. Itu tapi masih acak-acakan tuh, ada yang kosong, ada yang apa, ada yang gini gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa bikin satu lagi. Misal teman-teman mau nambahkan misalkan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Di data tuh udah ada tapi masih kecampur, misal laki-laki atau perempuan gitu. Terus dicoret gitu misalnya ya. Nah, di spreadsheet yang baru atau di Excel yang baru, teman-teman bisa bikin nama, nick, jenis kelamin. Jenis kelamin maksud saya adalah laki-laki terus kolom lagi perempuan gitu misalnya ya. Nah, AI itu nanti setelah teman-teman berikan contoh itu bisa membuat seperti itu. Begitu ya. Itu untuk studi kasus mengubah format data ini ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, studi kasus yang kedua adalah AI juga bisa diminta untuk mengubah gaya bahasa. Jadi misal agak sulit nih mendeskripsikan gaya bahasa yang abstrak misalnya gaya bicara yang anak-anak Jaksel banget gitu yang hey, what's up gitu kan. Wah, saya bukan anak Jaksel ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang di Jaksel mungkin ya bisa dimaafkan. Oke. Nah, solusinya adalah kita pakai view shot. Kita harus tahu dulu gimana cara anak-anak Jaksel tuh ngomong gitu. Jadi mungkin bisa dikasih contoh eh gimana gitu. Misalnya inputnya adalah saya setuju dengan ide itu. Ini contoh di sini ya. Nah, output contohnya adalah jujurly ide lo valid banget sih. Gila gitu kan. Itu Jaksel banget kan gitu ya. Nah, terus ini di sini dicontohkan hanya satu input ya teman-teman ya, hanya satu input contoh dan dia itu sudah bisa menebak apa yang kalian minta gitu ya. Itu sudah bisa tahu lah gitu. Tasnya yang di sini adalah saya mau makan siang. Nah, nanti output AI yaitu eh, akan mendekati seperti ini gitu. Makan siang which is kebutuhan pokok. Gas lah gitu. Gitu ya. Ini sudah saya coba dan sebenarnya nggak harus pakai kalau gua bahasa ya nggak perlu harus pakai view shot. Kalau Jaksel ya teman-teman ya, kalau spesifik Jaksel itu tidak perlu pakai view shot. Ini bisa pakai zero shot juga karena dia sudah tahu soal Jaksel-Jakselan ini, perjaksel-jakselan ini ya. Mungkin dia lebih pintar daripada saya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin lebih personalized atau ingin lebih misal untuk ngomong ke dosen biar lebih sopan gimana gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman kasih misal contoh dari teman yang lain gitu yang pernah kirim ke dosen gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu teman-teman. Nah, ini poin pentingnya teman-teman. AI itu akan meniru pola linguistik pilihan kata dan juga nuansa dari contoh yang teman-teman berikan. Yang nantinya bisa menghasilkan output yang sesuai keinginan Anda. Makanya tadi saya tegaskan kalau dia butuh contoh. Kalau semisal teman-teman mau ngomong misal ke dosen atau ke guru gitu ya. Karena itu personalized gitu ya intinya. Nah, ini ada beberapa tips and trick untuk melakukan view shot ya. Jadi tetap biar teman-teman itu bisa memaksimalkan efektivitas dari contoh yang dikasih gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah keanekaragaman contoh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus bisa menyertakan contoh kasus yang beda-beda. Misal satu kalimat positif dan juga satu kalimat negatif. Biar nanti AI itu bisa paham dengan berbagai variasi dan juga nuansa dari apa yang teman-teman itu sedang inginkan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah konsistensi formatnya ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, itu kalau input dan setelah itu di bawahnya output, di bawahnya jangan output output input input gitu ya. Jadi maksudnya beda-beda gitu teman-teman. Jadi kalau sudah input output ya input output lagi gitu di bawahnya. Kalau teman-teman mau menambahkan eh, lebih dari satu contoh gitu ya misalnya ya. Nah, untuk jumlah contoh itu
Biasanya adalah teman-teman bisa ngasih 1 sampai 3 contoh ya. Cuman kita sarankan sih semakin banyak semakin spesifik dia bakalnya teman-teman. Ini sama aja teman-teman seperti sedang melakukan fine tuning AI ya gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah kesimpulannya teman-teman ya. Jadi eh zero shot itu teman-teman bisa gunakan sebagai cara untuk teman-teman mencari informasi yang faktual. Biasanya bagus banget untuk pertanyaan berbasis pengetahuan umum dan juga tugas-tugas yang relatif sederhana dan juga tidak memerlukan format khusus ya. Selanjutnya itu fail shot itu bisa digunakan untuk yang spesifik ya teman-teman ya. Jadi fail shot itu benar-benar bagus untuk teman-teman yang sekiranya butuh format spesifik output gitu ya. Misalnya tadi itu gaya bahasa yang unik atau logika berpikir yang terstruktur. Bikin skripsi juga mungkin jangan bikin skripsi deh kejauhan ya. Bikin tugas juga itu harus pakai few shot teman-teman. Karena kalau pakai zero shot itu dia kadang suka bias ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya di bias dan halusinasi. Nah, gunakan juga pola input dan output. Meskipun ini nggak wajib, tapi ini kita sarankan untuk menggunakan pola input dan juga output. Kenapa? Karena AI jadi lebih mengerti konteksnya teman-teman. AI itu pada intinya adalah sama seperti orang aja gitu. Dia suka ngobrol, dia suka bicara, dia suka komunikasi gitu ya. Jadi ketika kita kasih eh, input yang rapi gitu ya, kita kasih pembatas gitu, inputnya apa, outputnya apa gitu. Contoh, nah dia akan lebih mudah mengerti teman-teman dan juga tidak akan bingung gitu ya. Nah, oke, mungkin untuk modul kali ini seperti itu. Tetap semangat teman-teman dan juga sampai jumpa di modul selanjutnya. Adios.